selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu pertama November 2025. Oke, buat para Gemini coba langsung aja ya. Kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Gemini. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Gemini ya. Intinya jangan galau-galau sendirian. Beban pikiran itu kalau nggak dikeluarkan unek-unek gitu ya, dan mungkin juga nggak dicari solusinya, itu bikin tambah beban pikiran lagi ya. Itu bisa jadi sumber penyakit loh teman-teman ya. Oke, jadi jangan menyimpan semuanya sendirian Gemini ya. Kita manusia, di sini ada batasan, sehingga unek-unekmu keluarkan ya. Jangan lupa tuh ya, kalau mau personal reading ada ya nomor WhatsApp Biduri di kolom deskripsi. Oke, langsung aja Gemini, di minggu pertama November aku lihat ada yang beruntung nih ya. Ada perubahan yang akan terjadi di minggu pertama kehidupan seorang Gemini nih ya. Kayak pada akhirnya perubahan itu, apapun jenis perubahannya, akan membawa kamu kepada takdir kamu gitu loh. Jadi perubahan apapun yang terjadi akan membawa seorang Gemini kepada takdirnya. Mendekatkan Gemini kepada hal yang menjadi takdir kehidupannya. Dan salah satunya ini adalah tentang keberuntungan juga. Jadi kalau aku lihat di minggu pertama November ada keberuntungan gitu loh yang menaungi Gemini ya. Hal-hal yang membuat kamu beruntung gitu. Ketika luck kamu hadir ya, semua hal di sini terasa menguat ya. Kalau aku melihatnya gitu. Oke, keberuntungan ada ya, cuma kamunya yang lagi mudah lelah gitu. Contoh nih, kamu nggak perlu banyak effort apapun dalam ngelakuin sesuatu, udah mudah aja semuanya ya, karena kamu beruntung gitu. Apa-apa mudah, lancar jalannya ya. Terus berhasil dalam melakukan apapun, action apapun oke hasilnya. Cuma kamunya yang mudah lelah di sini. Makanya aku bilang tadi ya, kalau kamu punya unek-unek, kamu jangan simpen sendiri gitu. Sayang ya. Sayang seandainya kamu terlalu banyak beban pikiran ya, beban di hati, terus nggak kamu keluarkan, kamu bisa menghambat hal-hal yang seharusnya kamu laksanakan, kamu kerjakan ya, rencana-rencananya kamu. Karena memang di minggu pertama ini ada kesempatannya untuk rencana-rencana yang dibuat itu ada faktor lucknya, sehingga akan tingkat keberhasilannya itu jauh lebih tinggi buat kamu. Sayang kalau waktu dihabiskan hanya karena ngerasa lelah. Kayak kamu ngerasa lelah dengan dirimu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, dengan hatimu sendiri. Unek-unek banyak terus nggak dikeluarin ya, banyak hal yang kepending gara-gara kamu nggak mood ya, perasaan kamu nggak enak, kamu capek, kamu hanya ingin menyendiri gitu. Banyak hal yang kepending kan, tertunda rencana ini, tertunda rencana itu, tertunda, padahal faktor lucknya lagi tinggi kalau kamu laksanakan di minggu pertama rencana-rencana kamu tadi kayak gitu Gemini ya. Coba deh healing ya, healing kalau ada masalah. Toh kalaupun nggak ada, aku kak teman ataupun keluarga yang bisa dipercaya untuk aku cerita masalahku. Nanti takutnya aku cerita malah digunjingin kemana-mana tuh ya, masalahku yang aku ceritain jadi bahan omongan bagi mereka, hanya menambah bahan gosip mereka. Nah itu ya, jadi buat kalian yang lagi banyak masalah juga nanti ya di minggu pertama yang bikin gak enak hati, mau personal reading boleh sama aku ya, privasi aman terjaga teman-teman. Tuh ya, nomor WhatsApp yang Biduri ada di kolom deskripsi ya, gampang banget lagi, tinggal cerita aja masalah kamu apa ya, nanti kita lihat ya
Kira-kira gimana itu ya, sarannya apa, faktanya apa ya, kejadiannya seperti apa di balik masalah kamu semua gitu. Terus juga di minggu ketiga lagi, di minggu pertama di kartu ketiga Gemini ya, aku lihat kamu tuh kayak yang lagi nahan sabar banget ya. Ada hal-hal yang membuat kamu jadi harus menahan perasaanmu, tahan sabar, tahan emosi, kontrol perasaan ya. Terus juga tapi kalau di hadapan orang-orang kamu dalam kondisi yang kayak harus banyak menahan gitu ya di minggu pertama ini tentang perasaanmu. Kalau di hadapan orang-orang juga kamu bisa menahan diri ya, untuk selalu kelihatan semangat, energik ya, Gemini yang ayo gitu ya, nyemangatin orang lain bisa, tapi hatimu di dalam terkadang lelah gitu. Terus juga di minggu pertama ini aku lihat akan ada potensi kerjasama ya Gemini, yang bisa menguntungkan buat kamu, yang bisa ngasilin cuan buat kamu. Maka dari itu jangan lewatkan kesempatan ini. Makanya aku bilang, kalau kamu ngerasa lelah banget ya, lelah nih Gemini, posisinya banyak lelah kan di minggu pertama ini, karena beban-beban perasaan, pikirannya sendiri lah gitu ya. Ini harus segera diberesin gitu beban-beban ini, karena kalau nggak bisa ngeganggu yang aturan kamu bisa kerjasama, bisa ngasilin duit, ada tambahan pemasukan atau ada cuan tertunda gara-gara di sini kamu lagi nggak enak situasinya, suasana hatimu, mood kamu, pikiranmu lagi nggak enak, lagi kacau ya. Nah ini jangan lewatkan, ini ada uang bisa masuk lewat kerjasama di minggu pertama ini, jangan dilewatkan hanya gara-gara kamu lelah ya dengan hidup kamu sendiri gitu. Jangan dilewatkan, makanya ada unek-unek tuh keluarin ya. Kalau ada yang bisa dipercaya buat cerita-cerita gitu, orang, keluarga, temen, sahabat ya. Karena di sini juga ada The Tower. Ada hal-hal yang bisa gagal di minggu pertama ini juga Gemini. Dan terkadang kebanyakan yang ngebuat gagal itu apa buat Gemini? Gagal untuk menghadapi dirinya sendiri, untuk bisa bangkit. Karena di sini juga ada Ten of Swords. Kamu di minggu pertama ini kondisi kamu sebenarnya bagus, ya, keuangan oke, keberuntungannya banyak. Cuma beban ini banyak ya. Yang berkaitan dengan keluarga bebannya juga banyak, yang berkaitan dengan orang luar juga banyak. Sehingga ini yang bikin kamu jadi ngerasa down gitu. Ya. Karena masalah-masalah lain lah kalau aku ngeliatnya gitu. Terus masalah duit juga ada potensi masalah uang bisa terjadi. Bukan kondisi keuangan bermasalah, tapi masalah dengan duit. Masalah kepercayaan, uang dan keluarga di sini. Atau uang yang berkaitan dengan keluarga. Ini bisa bermasalah juga di minggu pertama ini. Apakah itu yang ngebuat kamu jadi ngerasa down? Itu juga bisa masalah dengan keluarga ya. Dan aku lihat ada hal-hal yang juga terkadang di minggu pertama ini kayak Gemini malas buat memperjuangkan sesuatu di sini. Karena kayak udahlah Kak, aku belum berani, aku belum yakin. Ya kebanyakan sebenarnya kita tuh bukan belum berani ya. Dalam melakukan sesuatu manusia itu ya, kalau udah yakin pasti dia berani gitu. Gak ada orang tiba-tiba berani tapi nggak yakin. Aku berani aja tapi aku nggak yakin. Gak mungkin dia berani kalau dia nggak yakin. Masalah kamu di sini sebenarnya kamu bukan orang yang tidak berani, tapi hanya kurang yakin terhadap hal-hal yang akan kamu perjuangkan. Kenapa seorang Gemini itu bisa nggak yakin Kak? Ini beban pikirannya, beban perasaannya mengganggu dirimu lah gitu ya. Dan terkadang beban yang kamu punya itu bisa mengganggu pola pikir kamu, membuat pikiran kamu jadi mandek, membuat pikiran kamu jadi tertutup ya, dan nyampur semua jadi satu, menutup akses, menutup dirimu tuh kayak menutup akses ujung-ujungnya dari apa yang akan masuk, karena beban di dalam udah banyak nih. Kalau kebanyakan masuk jadi meledak gitu. Nah ini, jadi banyak hal yang ujung-ujungnya jadi nggak yakin buat dilakukan, ya. Cuma kalau aku lihat, kamu pandai sekali ya untuk menyembunyikan masalahmu. Kamu tetap gitu ke orang-orang tuh tetap hangat, penuh dengan senyuman, ya. Memperlihatkan bahwa I'm okay gitu, aku baik-baik aja, ya. Tetap jadi Gemini yang kayak wow lah gitu ya, kayak nggak ada masalah kesannya. Tapi beban
di hati dan di pikiran kamu banyak sekali ya. Makanya ini pesan aku di minggu pertama ini saran aku ya. Kalau kamu punya unek-unek, keluarin semuanya Gemini. Karena unek-unek kamu, beban-beban kamu tadi di dirimu, beban hati, beban pikiran kamu bisa mengganggu momentum keberuntungan kamu gitu. Karena kamu bisa melakukan banyak hal, mengambil banyak keuntungan dengan Wheel of Fortune kamu di minggu pertama gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Gemini di minggu pertama November 2025. Yang pertama di sini kamu dipesankan bahwa jangan terlalu dalam menggenggam sesuatu, jangan terlalu erat. Karena apa yang digenggam dengan terlalu erat itu malah akan semakin mudah lepasnya ya. Contoh, kalau aku nyontohin kayak kita genggam pasir di tangan lah, pasir ya, kita tahu pasir gimana kan. Kalau kita genggam nih erat-erat gini ya, tuh habis tuh jatuh gitu pasirnya ya. Tapi kalau hanya sekedar kita tampung, kita genggam bukan semaksimalnya, genggam senyamannya agar dia nggak jatuh gitu ya, itu baru kita bisa dapat semua pasirnya. Nah jadi kira-kira kayak gitulah ya, dalam menggenggam sesuatu di sini jangan terlalu erat gitu, karena semakin erat semakin mudah lepas. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan katanya bersiaplah terhadap kesempatan-kesempatan yang akan hadir dalam kehidupannya kamu ya. Kesempatan-kesempatan apapun itu, makanya jangan halangi dengan unek-unek kamu, beban-beban hati dan perasaan kamu, pikiran kamu tadi ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan kamu bisa ya, istilahnya di sini kamu bisa menjadikan imajinasimu itu nyata ya. Apapun yang kamu imajinasikan di sini bisa menjadi nyata Gemini, asalkan di sini kamu memiliki ketenangan dulu ya. Baru itu semua bisa terwujud lah gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di minggu pertama ya November. Energi paling kuat ada Aries, Capricorn, terus ada Sagittarius. Itu aja sih buat zodiaknya di sini yang paling kuat ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Gemini.